Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Kali ini di edisi Selasa 17 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polisi Unit 2 Tim Buser Naga mendapatkan laporan dari warga atas tindakan pencurian 2 pelaku yang membobol salah satu rumah warga. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melaksanakan kegiatan upacara bendera secara serentak di sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama yang berada di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Bali. Di informasi pertama pemirsa, Polisi Unit 2 Tim Buser Naga mendapatkan laporan dari warga atas tindakan pencurian 2 pelaku yang membobol salah satu rumah warga. Maka polisi bergerak cepat melakukan pencarian pelaku. Dari rekaman kamera pemantau, terlihat 2 pelaku sedang berlari keluar setelah kedapatan pelaku sedang melaksanakan aksi pencurian. Belum diketahui barang apa saja yang diambil korban, namun korban menindaklanjuti laporan ini ke tim penyelidikan untuk proses secara hukum. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Unit 2 Tim Buser Naga Polres Pangkal Pinang, terdapat 2 pelaku pencurian. 1 pelaku telah diamankan, sedangkan 1 pelakunya masih dalam pencarian. Polisi pun bergegas mencari pelaku hingga ke tempat tinggal pelaku namun belum ditemukan. Dari Humas Polres Pangkal Pinang melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di daerah istimewa Yogyakarta pemirsa, dalam upaya mencegah tindak tegas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, Satuan Tim Anti Kriminal Polsek Kalasan Polresta Sleman Polda Daerah Istimewa Yogyakarta gelar apel gabungan lintas komunitas bersama dengan unsur TNI dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen aparat kepolisian dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Kalasan. Apel gabungan ini dipimpin Kapolsek Kalasan AKP Mujianto. Polri mengucapkan terima kasih kepada para relawan ormas komunitas yang hadir ikut apel, yang selama ini telah membantu pelaksanaan tugas kemanusiaan khususnya di wilayah Kecamatan Kalasan, wilayah Sleman, serta daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Apel rutin ini juga turut dihadiri oleh Komandan Koramil 08 Kalasan Mayor Infantri Nur Hadi Suswanto, personil Koramil Kalasan, personil Polsek Kalasan Polresta Sleman, Ketua Umum Satuan Tim Anti Kriminal Yogyakarta, Dewan Pengurus Satuan Tim Anti Kriminal, para Serikandi Stak, serta lintas komunitas ormas relawan DIY dan wilayah Jawa Tengah. Ketua Umum Satuan Tim Anti Kriminal Yogyakarta Aibda Sigit Susanto menegaskan bahwa kegiatan rutin apel ini dilaksanakan demi tugas kemanusiaan sekaligus menjaga keamanan wilayah. Aibda Sigit juga menegaskan kepada masing-masing ormas komunitas relawan harus bisa bersinergi dengan yang lainnya serta kepada instansi terkait. Kegiatan yang terdekat yaitu bakti sosial bedah rumah di area Karangmojo Purwomartani. Setelah itu akan diadakan peresmian bedah rumah di wilayah Gamping, Kabupaten Sleman. Dari tim Humas Polresta Sleman Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV.
Dan pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar Kapolri Cup 2025 cabang olahraga karate yang diikuti oleh ratusan personil Polri dari Polda jajaran. Selain untuk menyambut Hari Bayangkara, kejuaraan ini diadakan untuk mencari atlet terbaik Polri. Dilaksanakan di Gor Laga Tangkas, Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Piala Kapolri Cup 2025 cabur karate ini dibuka dan diresmikan langsung oleh Kabaresskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada dan didampingi oleh Ketua Karate Bayangkara Presisi Profesor Hermawan Sulisto beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri lainnya. Kapolri Cup 2025 cabur karate ini mendapat antusias yang tinggi. Pasalnya, terdapat 33 kontingen yang membawahi 284 atlet yang akan memperebutkan juara satu sekaligus title terbaik dari seluruh Polda jajaran dan Satker Mabes Polri. Kabaresskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa bela diri untuk seluruh anggota Polri merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh jajaran personel Polri. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa personel yang akan memenangkan kompetisi ini nantinya akan mewakili nama Polri di kancah internasional. Ya penting, olahraga kan penting. Anggota Polri harus memiliki kemampuan bela diri. Kapolri Cup ini. Tahun kemarin juga sudah dilakukan, sekarang kita lanjutkan. Terima kasih pada Prof. Hermawan Sulistyo yang selalu berada di depan untuk mengadakan kejuaraan ini. Dan selain untuk Kapolri Cup ini juga selain untuk pembinaan prestasi, juga untuk pemilihan atlet-atlet kita yang nanti yang bagus-bagus akan kita bisa akomodir untuk kita kirim untuk kejuaraan-kejuaraan internasional yang mewakili Polri. Karena harus diingat rekan-rekan sekalian, mengangkat nama harum bangsa dan negara bukan hanya lewat prestasi perorangan, tapi salah satunya adalah prestasi di bidang olahraga. Selain itu, Kabaresskrim Polri juga menegaskan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Kapolri Cup cabur karate dan antusiasme dari para personel cukup tinggi sehingga harus dibuat pembatasan peserta. Kedepannya Polri akan terus melaksanakan kejuaraan karate ini agar bisa mengharumkan nama Polri dalam kancah internasional. Dari Jawa Barat, Celang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dan pemirsa, sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, Polri menggelar bakti kesehatan dan bakti sosial serentak se-Indonesia sejak 1 Juni 2025 lalu. Kegiatan ini tentu mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Berikut informasinya. Sejak tanggal 1 hingga 15 Juni 2025, Polri telah melibatkan 145.911 orang masyarakat dalam bakti kesehatan dan bakti sosial menuju Hari Bayangkara ke-79. Pada puncak bakti kesehatan yang digelar 16 Juni 2025, Polri menyerahkan 68.311 paket sembako, 5.000 paket imunitas, 2.500 pembagian kacamata gratis, serta lebih dari 500 bantuan alat medis kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Polri juga menggelar cek kesehatan gratis, mulai dari screening fisik umum hingga cek kesehatan gigi, mata, kolesterol, hitan masal, dan operasi katarak. Melalui Pusdokes Polri, masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang baik dan lengkap tanpa dipungut biaya. Hal ini tentu menjadi nilai kemanusiaan yang berarti bagi masyarakat. Semoga dari kegiatan yang diselenggarakan ini akan seterusnya bisa membantu nggak cuma dari kita-kita aja membantu memberikan pelayanan yang terbaik, namun dari masyarakat juga senantiasa ada yang berdampak bagi mereka juga. Antusiasme dan apresiasi masyarakat atas terlaksananya bakti kesehatan ini terlihat dari ramainya antrian pemeriksaan kesehatan pada puncak bakti kesehatan Polri. Saya sebagai warga Jakarta antusias sekali untuk progres yang diberikan nama Polri kita kali ini untuk berbagi bersama warga sekitarnya sembako dan
cek kesehatan. Tadi saya lihat bukan hanya cek kesehatan biasa ya, sampai ada yang stunting, terus kesehatan dalam, telinga, gigi, mata, itu bagus banget. Kalau bisa sih ya setiap tahun, setiap ulang tahun sih adain begini. Jadi kita yang orang kalangan menengah ke bawah merasa terbantu dengan kegiatan polisi yang positif seperti ini. Sesuai dengan tema Hari Bayangkara ke-79, yaitu Polri untuk Masyarakat, Polri melanjutkan perannya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dengan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari segi kesehatan hingga kebutuhan hidup sehari-hari. Dirgahayu Bayangkara ke-79. Polri hadir untuk masyarakat. Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Sementara itu, dalam rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polri bersilaturahmi mengunjungi Kapolri ke-16, Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro. Kegiatan Anjang Sana ini merupakan rangkaian dari Hari Bayangkara ke-79. Brigjen Pol Oni Trimurti Nugroho mewakili Polri melakukan anjang sana ke kediaman Kapolri ke-16, Jenderal Polisi Purnawirawan Surojo Bimantoro di kawasan Jakarta Timur pada Senin 16 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan tradisi menyambut Hari Bayangkara ke-79. Dalam silaturahmi tersebut, Jenderal Polisi Purnawirawan Surojo Bimantoro bercerita dan membagikan kisahnya selama bertugas dan sampai menjadi Kapolri pada saat itu, serta memberikan nasihat dari pengalamannya selama berkarir di kepolisian. Jenderal Polisi Purnawirawan Surojo Bimantoro merupakan Kapolri ke-16 pada periode 23 September 2000 hingga 29 November 2001. Ia dilantik oleh Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid. Sebelum menjadi Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Surojo Bimantoro pernah mengemban berbagai jabatan strategis, di antara lain adalah Kapolda Bali, Asisten Kapolri dan Wakapolri pada tahun 2000. Dalam kesempatan ini, Jenderal Polisi Purnawirawan Surojo Bimantoro mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-79 untuk institusi yang pernah ia pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya Suroyo Bimantoro, Jenderal Polisi pangkat terakhir, jabatan terakhir Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-16. Dengan ini saya mengucapkan Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-79. Semoga polisi tetap memegang teguh hakikat, integritas, dan kepribadiannya sebagai alat negara penegak hukum. Ini perlu di-stressing. Dan ini tercermin di dalam segala sikap dan segala tindakan kepolisian negara. Di dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan pengabdiannya kepada negara dan bangsa. Orientasinya harus kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, Dirgahayu ke-79, perbaiki diri terus, dan semangat pengabdian kepada negara. Anjang sana ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelang Hari Bayangkara, di mana peringatannya jatuh pada tanggal 1 Juli. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.